Ya, teman-teman sambil berjalan ya. Ini di hari libur di tanggal 26 ya. Kita lanjutin update untuk punya teman-teman emitennya. Yang pertama ada saham tamu ya. Dari Broli Kukcu ya. Saham tamu. Saham tamu dan IKAI emiten untung dan pro apa nih? Prospek kali ya. Prospeknya kali gitu ya. Oke, untuk tamu itu FCA kelas 1 ya. FCA kelas 1 yang artinya pernah di 50. Pasti pernah di 50 teman-teman. Biasanya kalau emiten-emiten yang FCA kelas 1 itu pernah di 50. Karena kan dia detail selama kok ke sini teman-teman. Tunggu sebentar ya. Kalau lihat dari kuartal 3-nya bagus teman-teman ya. Dari rugi ke untung. Ini sudah mulai positif ya. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 ya. Kalau kita lihat di sini tamu itu FCA kelas 1 ya. Dari tahun 2023 di FCA-kannya. Nah, ini kemarin terakhir dibahas itu tanggal 5 bulan 10. Kita ganti tanggal. Ini update terbarunya. Secara TA bagus. MA10-nya berada di bawah. Terus MA200 pun berada di bawah. Artinya kondisinya lagi uptrend. Dan pungutan daripada bandar lokal pun keren teman-teman. Sudah mulai mungut bagus nih. Di sini nih. Dimulai tanggal 16 Desember. Kita cek deh 16 Desembernya. Ini kalau untuk FC itu harus ada isiannya teman-teman ya. Kita cek untuk domestik ada CSQ ya. Biasanya si MG nih, si MG keluar ya. Kita cek terakhir tanggal 24 MG udah masuk belum ya? Nah, MG sudah mulai masuk tapi sedikit ya. Kalau kita 3 hari yang kemarin MG masih posisi keluar, berarti si MG posisinya baru kemarin masuknya teman tanggal 24 itu juga sedikit ya. Tapi kalau kita gabung-gabungkan ternyata bandar lokal yang ada di Sitamunya sudah mulai masuk. Hanya bandar Poren keluar, biar aja kalau Poren ya tidak berfungsi untuk saham FCA kelas 1. Jadi untuk Sitamu target masih sama, yaitu kebebasan dulu di angka 50 ke atas ya, 51, 52 selama 3 bulan, maka dia akan terbebas daripada FCA. Dan sekarang sudah mulai bagus ya, stepnya sudah mulai dibikin, bagus nih step 1, step 2, step 3 ya. Ini supportnya, support pertama, ini support kedua. Nah, ini kalau dia pas turun tidak melewati support yang ketiganya di sini nih. Area 32 itu masih bagus banget teman-teman ya. Bahkan MA10, MA20 berada di bawah walaupun ada penurunan nih 2 hari ini, tapi kalau kita melihat dari pungutannya bagus. Tinggal tunggu aja dia kebebasannya di angka 50-51. Kalau dia mampu bertahan di angka 51, berarti niat dia mau dibebaskan. Tapi kalau cenderung hanya sampai ke level 46 atau pas 50 dia di bawah turun lagi dan mencapai titik terendah ya, bukan titik rendah. Harga terendah sebelumnya, maka dia akan di bawah turun dulu. Berarti dia akan bermain di harga FCA. Jadi manfaatkan itu, ngambil aja di bawah. Selagi MA200 masih berada di atas, trennya masih bagus. Apalagi kalau sudah bandar lokalnya sudah mulai masuk kembali. Di sini terdeteksi ada CYB, CDH, terus CP, terutama nanti kalau ada si MG masuk besar ya teman-teman bisa masuk. Cuman kalau untuk FCA ya kalau kamu kalau teman-teman mau beli, nah, belinya ketika dia itu merah. Kalau untuk hijau untuk ngejual aja, karena banyak yang merah itu banyak yang mau ngejual tapi biasanya tersendat karena yang mau nerimanya sedikit teman-teman ya. Jadi kalau mau beli ya usahakan nah, ketika merah seperti ini ya, itu potensi kenaikannya bagus teman. Apalagi bandar lokal pun cenderung masih ada di dalam walaupun ada pengeluaran yang sedikit aja. Secara teori masih bagus untuk MA10, MA20 ada di bawah kendala semuanya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada emiten IKAI, teman-teman ya. IKAI. Kita cek IKAI. IKAI. IKAI ini harga harga bandar. Nah, kalau harga bandar ketahuan, teman-teman ya. Kita cek IKAI di sini. Wah, IKAI posisinya 113.
Ikai ini apa ini? Oh, ikan ini mah ya. Hehehe, salah saya teman. Ikai. Ikai. Kita cek dulu sini ikai biar sekalian. Ikai. Ikai FCA kelas 1 potensi kenaikan ada. Kalau secara MA bagus si Ikai ini teman-teman ya. Tapi secara isian ternyata bandar lokal lagi keluar. Kalau trennya masih uptrend. Nah, MG sudah mulai masuk nih. Ya, jadi si MG ini bukan daripada bandar Ikai. Bahkan bandar ikannya itu malahan keluar teman-teman ya. Tapi MG adalah bandar luar yang suka memaaf harga. Nah, ini sudah mulai masuk nih si MG ya. Ini bagus teman-teman ya. Biasanya kalau si MG masuk itu suka dimaaf harganya. Cuman targetnya jangan jauh-jauh dulu ya karena beberapa sudah lama ya ini si IKAI ini sejak tahun 2024 teman-teman ya. Bulan Mei sudah jalan 1 tahun dia cenderung di harga FCA. Nah, berarti targetnya harga FCA aja. Mungkin nanti ke angka 42 ya. Kalau dia lepas daripada FCA, nah itu targetnya. Jadi target EKI ini sama ya. Semua saham FCA saya samakan targetnya, yaitu kebebasan dulu. Berarti di angka 51 ke atas. Jadi kalau dia sebelum bebas, yang masih targetnya kebebasan aja. Tapi untuk IKAI karena sudah lama di harga FCA, berarti dia mau istilahnya mau dijualan di harga FCA. Biasanya kalau si MG sudah masuk sudah mulai bagus ya kalau untuk saham-saham FCA. Karena kemarin aja ya hampir sebagian besar itu kebebasan dan kenaikan harga itu dipicu sama si MG. Secara teori bagus, ini tanda penurun, sorry, ini tanda penurunan di angka 19, di harga 19, kalau tidak dilewati cenderung bagus banget. Nanti target yang terdekatnya 24 sama di angka 42. Kalau dia sanggup menembus 42 dan berada di angka 51, itu cenderung bagus teman-teman ya. Kalau untuk prospek secara perusahaan ya teman-teman, kalau kita lihat dari sini ya, si IKA ini. Kalau dari apa namanya? Secara TA gitu ya. Kalau secara TA teman-teman ya, ini prospeknya bagaimana? Ini lagi bagus, lagi uptrend, masih uptrend. Karena MA200 berada di bawah, MA20 berada di bawah candle semua ya. Cuman ini kalau FCA kan ada sedikit kesusahan untuk membeli barang ya. Nah ini biasanya kalau candle lagi hijau ya gampang untuk ngejual, tapi kalau untuk beli tunggu sampai candle merah aja kalau ngebeli. Tapi untuk kenaikan kalau punya barang di bawah ya ataupun di atas masih bisa bagus, masih bisa kejemput. Selagi dia tidak bisa melewati 24, saya pikir dia akan terus ke bawah, tapi kalau sudah beli lagi 24-nya, maka targetnya ada di angka 40. Bila mana 51-nya sudah mau dikejar, itulah saatnya dia bebas daripada FCA, asal nunggu sampai 3 bulanan, teman-teman ya. Nah, untuk isian, walaupun bandar lokal keluar, tapi ada broker yang bagus masuk si MG. Yang tadi saya bilang itu bahwa broker MG lah yang memprakarsai setiap emiten FCA itu sebagai motor penggeraknya itu si MG. Ya, jadi si MG sudah mulai masuk, sudah mulai bagus. Kita cek deh tanggal 23, MG 62.000 lot, 66, 19-nya 73, berarti lagi dikumpulin terus nih. Terus MG sudah mulai habis di situ ya. Nah, MG sudah mulai habis di sini, berarti dia di sini teman-teman. Dari mulai tanggal 19 MG sudah mulai masuk dan jumlahnya sudah lumayan besar ya 73. Tapi yang paling banyak si kakak ini sampai 420 ya. 420,4 ribu lot. Jadi untuk isian bagus, secara TA pun bagus, targetnya yang terdekatnya 24, tapi kalau teman-teman sedikit agak mau nunggu lama ke angka 42. Kalau teman-teman ingin bersabar lebih lama lagi, tunggu kebebasannya aja di angka 51, 52 selama 3 bulan maka akan bebas daripada FCA. Nanti kalau sudah ke angka 51, 52 kasih kabar saya teman-teman ya biar kita update kembali. Oke, IKAI walaupun dibuang sama bandar lokal tetapi MG sudah mulai masuk, itu berita baik. Untuk penurunan ya, kalau dia lepas daripada sini nih agak jauh juga lumayan sih 12 ya, angka 12 itu pertanda dia akan downtrend dan sudah melewati MA 200. Tapi selama dia masih ditahan di MA 20 di angka 18 itu masih baik-baik aja. Oke, teman-teman untuk IKAI seperti itu ya.
Lanjut ke emiten berikutnya ada baby. Baby, kita cek baby. Baby. Review baby jangka pendek, saya baru masuk di situ mau langsung TP bisa berapa ya? Selamat berakhir pekan. Mohon maaf ya baru dibahas ya. Apa sudah bisa masuk baby, baby, bos baby, baby lanjut uptrend kah? Baby sehat selalu, baby apakah naik jelang RI? Abang baby mau RI ya? Kita cek di sini teman-teman ya. Nah, kita cek dulu baby. Baby, teman-teman kalau teman perhatikan ini sebenarnya sudah kita bahas kalau teman-teman perhatikan gitu ya. Terakhir kan dibahas tanggal 9. Nih, tanggal 9 sudah tercapai kan. Ini posisinya akan uptrend taman dia meninggalkan jejak penurunan. Kita bikin tercapai dulu di sini ya. Tercapai. Secara teori MA, nah dia sudah ngebreak MA 200 tapi tidak kuat. Cenderung diturunin lagi karena dia meninggalkan gap yang sangat besar sekali di sini. Nah, ini cenderung bandarnya ugal-ugalan, teman-teman ya. Nah, kita cek di sini tanda penurunannya saya bikin juga di situ tanda penurunannya. Nah, selagi dia masih bertahan di MA 200 harusnya bisa terjadi uptrend, cuma karena diturunin lagi. Teman-teman harus melakukan planning ketika dia mau menutup gapnya lagi di sini 282. Kalau mau teman-teman agak bersabar dikit, biarkan si gapnya ketutup dulu. Karena waktu gap di sini juga ketutup kan sudah terjadi ketutup, saya bikin lagi target yang kedua kali. Jadi nanti ada kenaikan 1 kali, 2 kali ditembus. Nah, berarti ini area kuat di sini nih. Ini area kuatnya 2 kali ditembus. Kita kasih tanggal sekarang aja nggak apa-apa. Nah, kalau isiannya kurang gede ya. 14 berarti. Nah, ini 2 kali tembus, tapi tidak sanggup dengan body, artinya ini area kuat. Bila mana sudah bisa dijebol area sini, maka dia akan melanjutkan kenaikan. Cuman ini pucuk kan di angka 530. Bandar lokal pun kemarin masuk 2 hari, tapi pas terakhir dia keluar. Hanya bandar foreign yang masuk 1 hari kemarin 68 juta. Kita cek bandar foreign ngambil siapa yang ngambil untuk foreignnya. Nah, ada si XA sama si DR ini saya kurang familiar ya untuk si XA foreign sama si DR foreign. Kalau XA lokal sama DR lokal saya oke lah gitu, agak lumayan bagus ya. Cuman untuk foreign saya belum familiar ya. Nah, kalau si DR lokalnya ini bagus teman-teman ya. CP juga sudah mulai ada, YU juga sudah mulai ada. Artinya foreignnya cenderung biarin aja dulu ya. Fokus terhadap lokalnya aja. Karena kemarin pun waktu kenaikan di sini yang open gap up itu ternyata bandar lokal ya. Bandar lokal. Kita cek nih dari tanggal 22 Desember ya. Kita cek tanggal 22 Desember masih dikuasain teman-teman kita nih. Ya, XA masih ada cuman tidak terlalu banyak. Tapi pas terakhir ternyata XA itu sudah mulai ngambil kan. Ini XA DR ya, XA sedikit ya. DR bisa mengambil sekitar 6.000 lot. Lumayan ya teman-teman ya. Dia mempertahankan diri. Nah, ini adalah area penurunannya di angka 304 dan di angka 280. Ini belum stabil teman-teman ya. Kalau kita cek untuk 15 menitan si baby ini bagaimana? Nah, belum saatnya ngambil untuk scalpingan atau jangka pendeknya belum saatnya ngambil. Tapi trennya sudah terbentuk uptrend. Kalau teman-teman mau ngambil spekulasi silahkan aja nanti masuk aja ketika dia sudah melewati angka 338. Perhatikan EMA 10-nya. Kalau EMA 10 menghadap ke atas dan volume besar, teman-teman bisa masuk di situ. Tapi untuk day trade-nya lebih baik sabar dulu karena potensi penurunan masih ada ketika dia meninggalkan gap yang sangat besar dan MA 200 masih menuju ke bawah. Perhatikan nih MA 200 sudah di break cuman lagi menuju ke bawah. Jadi waspadalah teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sudah punya harga bisa di 356 ataupun mungkin baru masuk di angka 324 santai aja karena MA 10-nya belum di break. Artinya walaupun turun ke gap ini hanya untuk menutupi istilahnya gapnya. Selagi dia tidak jebol area support, ini support nih teman-teman ya. Ini masih posisi baik-baik aja. Kecuali kalau sudah jebol support, waspadalah dia bisa turun ke level triple 2 di sini nih.
Kalau kita cek untuk baby, ini terlepas dari RI dulu ya, sebentar ya. Kita TA-nya dulu. Nah, ini harganya itu sudah di harga dia baru kembali daripada harga pucuknya, teman-teman ya. Artinya dia baru turun gunung. Nah, habis turun gunung dia berusaha untuk ngebreak lagi MA 200-nya tapi tidak kuat. Kecuali kalau ini nanti di break sampai ke level 372 lebih 1 tick tapi dengan candle hijau dan menutupi semua target kenaikan di sini, teman-teman. Kan ada dua apa namanya? Ada dua shadow ya. Kalau sudah di break area sini cenderung bagus. Ini adalah area penentuan untuk dia bisa up kembali. Kalau dari hitungan Punda Chart ini belum terlalu murah. Karena standarnya dia itu di level 267. Ya, 267 berarti area sini nih, murahnya itu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan tuh, kalau kita tarik 267 adalah area dia itu cenderung murahnya di situ ya. Makanya kalau dia jebol area 258 patut diwaspadain ya. Ini lebih baik santai aja kalau mau ngambil, tunggu betul-betul si Bana Loka ngambil kembali tapi sudah menutup gapnya yang di sini. Ini gap itu pasti ketutup ya. Suatu saat pasti ketutup. Waktu di sini nih ketutup juga kan. Waktu up juga ketutup juga. Artinya setiap gap itu pasti ketutup. Lebih baik teman-teman yang baru ngambil ya sabar aja dulu. Sabar aja dulu. Tunggu sampai dia betul-betul bikin yang namanya koreksian. Kalau sudah koreksiannya melebihi MA 20, terjadi lagi penurunan sampai ke level 280. Kalau dia bertahan di angka 280 cenderung bagus banget. Karena sudah bikin step kan, step 1, step 2. Artinya di sini dia sudah bikin support, di sini juga sudah bikin support. Biasanya area support itu bila mana tidak dilewati maka akan terjadi kenaikan lagi. Nanti diuji di area sini nih. Bila mana dia sanggup melewati area 372 maka kenaikan akan berlanjut lagi. Tapi kalau di lapas ini aja tidak mampu, maka dia akan melanjutkan penurunan kembali untuk ngambil tenaga. Nah, ketika ngambil tenaga berikutnya dia bisa tidak melewati support yang keduanya, maka akan terjadi kenaikan lagi. Tetapi kalau dia cenderung pas di level dia sudah bikin support, di sini contoh bikin support nih teman-teman ya. Tapi dilewatin, nah waspada, berarti dia akan cenderung turun. Begitu teman-teman ya. Nah, pungutan pun baru ada CDR aja kan, sedangkan di sini terlihat jelas terakhir itu si banda lokalnya keluar bisa si YB ataupun si YJ ataupun si HP gitu kan. Tapi yang paling bagus itu DR sudah mulai masuk, YU sudah mulai masuk, LG sudah mulai masuk. Makanya kalau teman-teman pengen cepat, tradingnya 15 menitan aja, manfaatin shadow-nya. Tapi ketika masuk, biarkan dia masuk dulu ke MA 10-nya. Kalau sudah sudah masuk, teman-teman masuk aja cepet-cepetan. Tapi ingat ya, kalau scalping, kalau teman-teman masuk hari ini, keluar harus hari ini. Walaupun nanti ada penurunan, ya teman-teman harus siap sedia gitu bagi teman yang sudah masuk untuk turun ke level 280 ya sebagai supportnya dijebol dulu gitu ya. Bukan support apa namanya gapnya ya, untuk menurun gapnya, untuk menurun PR-nya dulu, untuk menutup PR-nya dulu teman-teman harus siap sini. Bisa ya tambah muatan dulu. Nanti kalau mau ngambil tunggu sampai dia betul-betul bikin yang namanya support teman-teman ya. Biarkan dia turun dulu. Nanti kalau sudah turun pas pantulannya, pas masuk lagi ke MA 10-nya, teman-teman masuk di situ. Target terdekatnya bisa di angka 374 ataupun nanti setelah 414 dilewati maka pucuknya bisa dilalui kembali gitu ya. Karena ini kan masih ada kesempatan nih. Cuman ya saran saya kan dia baru keluar daripada pucuk, lebih baik ya di sini aja targetnya. 414 ya, kalau dia sudah break baru teman-teman silahkan target ke atasnya. Dengan catatan volume bagus, terus isian pun masih ada. Kalau isian makin banyak di level sini dia ngambil makin banyak, berarti dia akan melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau di sini kempes, si deteksi bandar lokalnya maka akan terjadi penurunan. Oke, teman-teman, sementara gitu dulu ya untuk si baby. Lanjut ada BIP ya. BIP. Nah, BIP, 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 BIP. BIP dari Bro Ahmad Mirka Hasan ya. Mohon maaf ya baru dibahas teman-teman ya. Dari Muhammad Faki, BIP dari Muhammad Ahmad Mirka Hasan ya. BIP. Nah, BIP ini lagi longsor dulu ya, lagi ada penurunan dulu. Dia belum bikin support ya. Ini cuman area biasa ya, tanda penurunan biasa. Karena apa? Dia belum ketika dia melewati MA 20 tapi dia tidak mampu ngebreak MA 10-nya menghadap ke atas. Nah, itu belum bikin support ya. Jadi lagi cari pijakan dulu. Tadi kan tanda penurunan, sorry, tadi tanda penurunan sudah mulai dilewatin ya.
Nah, di area support dijebol nih, ini support teman-teman ya. Ini area support nih, di sini dijebol. Nah, tinggal satu lagi di sini kan area penurunannya. Kalau dia dilewati waspada ya, bisa ke MA 200 di sini nih. Nah, mudah-mudahan nanti kan MA 200 sebagai garda terakhir, soalnya dekat ke support. Di bawah MA 200 itu support. Nah, bila mana ditahan MA 200 dan ada pantulan cenderung bagus. Nanti mungkin akan diuji ke arah sini nih. Nah, di angka 550. Berarti ujiannya di situ bila mana sanggup melewatinya, maka akan terjadi kenaikan. Tetapi kalau hanya menyentuh dengan shadow aja waspada, dia bisa turun kembali untuk menguji supportnya. Ini akan menguji area tanda kenaikan, sama kalau turun lagi akan menguji area support. Dia belum bikin pijakan, ini bukan belum support ya teman-teman. Support itu di sini sudah dilewatin. Kalau kita cek BIP, posisi di mana BIP? Sudah keluar daripada harga mahalnya, artinya lagi turun gunung ya. Ini dulunya emiten yang di downtrend kan, baru di up dulu, di up kembali ya. Nah, ini adalah emiten yang udah baru turun gunung. Walaupun trennya masih bagus, tetapi di sini kan ada MA2 sedikit lagi nih. Mudah-mudahan nanti dipantulkan di sini ya. Karena kenapa? Bandar lokal cenderung keluar kemarin di sini, level sini keluar. Terus bandar foreign baru masuk 2 hari, keluar lagi 1 harinya. Kita cek dulu deh, nggak apa-apa teman-teman. Kita cek dari tanggal 22 Desember deh. Bandar foreignnya siapa yang ngambil. Nah, bandar foreign si AK sudah mulai ngambil, ZT sudah mulai ngambil. Artinya tinggal nunggu aja pantulan aja. Tunggu sampai betul-betul nanti si MA10-nya di bawah kita menuju ke atas. Tadi targetnya di sini dulu, di angka 550. Bila mana 550 bisa di break, maka target selanjutnya ada di angka 825. Karena target saya sudah selesai di sini. Ini baru babak kedua. Ini nanti kalau jadi babak kedua ya. Tapi setelah dia melakukan penurunan sampai di sini, sampai ada support teman-teman ya. Karena supportnya kan sudah dijebol di sini. Ini kan arah tertingginya di sini. Ini belum bikin support, malah diturunin lagi. Jadi tunggu sampai dia bikin support dulu. Kalau belum bikin support, teman-teman lebih baik jangan masuk dulu. Masuklah ketika MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Target kalau sudah turun gunung, setengahnya dulu. Nanti kalau sudah setengahnya sudah mulai di break, maka dia akan melanjutkan kenaikan. Di sini ada, nah di sini ada sedikit gitu ya, sedikit antara atap sama bocok ada celah. Berarti di situ biasanya akan melanjutkan kenaikan lagi. Tapi kalau harga setengahnya cenderung dia tidak mampu untuk melanjutkan, bahkan di level sini tidak mampu melanjutkan, berarti dia akan melanjutkan penurunan. Waspadalah MA 200 sebagai garda terakhir. Di sini titik di mana dia itu akan uptrend sama downtrend. Kalau masih ditahan MA 200-nya dan MA 200 masih menuju ke atas, posisi masih uptrend. Tapi kalau sudah mulai dijebol dan MA 200 sudah menuju ke bawah, waspadalah, downtrend sudah terjadi. Oke, teman-teman, tapi untuk AK sama Siba sudah mulai masuk, manfaatin aja. Kalau untuk 15 menitannya, kalau teman-teman scalping, sabar dulu, kita lihat. Nah, biarkan dia masuk dulu ke MA10, targetnya di sini, di MA 200, 486. Tapi kalau sudah nyebut MA 200 ke level 525 aja, terus lihat MA 200-nya menghadap ke atas, nah dia akan melanjutkan kenaikan. Tapi kalau selama MA 200 masih tidak bisa dijebol juga, berarti dia akan melanjutkan penurunan. Begitu teman-teman ya. Jadi sabar dulu untuk BIP ya, bukan saatnya ngambil. Teman-teman sabar dulu. Bagi yang teman-teman nyangkut di atas, di sini ada tanda kenaikan. Udah dijebol tanda kenaikan ya, sorry ini. Kita cari lagi tanda kenaikan yang baru di sini. Oh enggak ada, cuma di level sini aja satu. Sama di atas sedikit satu, sini aja deh. Yang penting area sini nih. Nanti biasanya kalau dia, contoh kita setengahnya di mana deh, kita cek. Contohnya dia ada pantulan, kita betul area sini teman-teman ya. Kalau dia mampu melewati area sini cenderung akan bagus, bisa ke up kembali. Tapi kalau cenderung sama shadow aja, waspadalah. Lihat nanti teman-temannya volumenya sama bandar lokal sama bandar foreignnya. Kalau bandar foreign sudah ngambil secara besar-besaran, maka dia akan up kembali. Nah ini biasanya suka ditaikin agak setengahnya dulu ya. Biasanya dengan shadow, kalau tidak mau naik dia biasa dengan shadow. Tapi kalau sudah mulai break, nah kesempatan untuk di atasnya itu ada. Asal dia ada isian lagi. Untuk bandar lokalnya kita cek. Ini yang ngebuang siapa ya tanggal 22 nih? SQU 10 miliar, CP 7 miliar. Yang nerima NI, OD, PDSL masih dari teman-teman kita ya. Soalnya tidak deteksi ada smart money yang masuk. Tapi YU sudah mulai masuk nih ya, si YU nih. Makanya manfaatin nanti kenaikan sementaranya aja. Oke, teman-teman, untuk BIP seperti itu ya. Sekali lagi, BIP dalam posisi tren masih up, cuman dia belum bikin support.
Tunggu dulu sampai dia bikin support dulu, baru masuk ketika MA10 di bawah kena menuju ke atas. Bagi teman-teman yang nyangkut di atas, sabar dulu untuk average. Bagi teman-teman yang mau dibiarin, santai aja dulu ya. Karena saya belum melihat ada pungutan besar dari seorang market makernya, baik bandar lokal ataupun bandar foreignnya. Hanya beberapa lot aja ya, belum terlalu kuat teman-teman ya. Kalau pingin secara isian seperti itu, tapi kalau pingin secara MA, tunggu dulu sampai betul-betul MA10 di bawah kena dan menuju ke atas. Oke? Untuk si BIP, posisi BIP itu sudah agak sedikit murah tapi lagi turun gunung. Nih, si supportnya sini nih, di angka 381. Kalau di sini ya. 316 ya. Kalau berdasarkan lukisan market maker itu 316. Kalau berdasarkan Pundachart ya dia sini nih, support gitu. Area sini nih. Nah, area sini nih, teman resist akan menjadi support gitu, teman-teman ya. Silahkan aja sih bahas-bahas aja. Kalau saya tidak menggunakan yang sudah ketutup sama gap, biasanya yang terbuka sama gap itulah menjadi target penaikan ataupun penurunan. Oke, teman-teman, sementara gitu dulu ya untuk BIP, sabar aja dulu kalau mengambil, santai aja dulu. Yang scalping pun sabar dulu untuk ngambil. Karena isiannya belum terlalu mantap, ya, volume pun belum terjadi volume yang melonjak. Oke, dari saya cukup sekian, terima kasih. Nanti kita akan bahas lagi emiten teman-teman yang lain. Ciao.